Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan selalu menaungi kita semua. Tutorial kali ini kita akan belajar membuat tabel. Kita hanya membuat satu tabel ya. Untuk contoh, kita akan membuat tabel yang nomor 3. Untuk tabel nomor 1 dan nomor 2 bisa nanti dicoba sendiri di rumah. Silakan buka program Microsoft Word. Kemudian atur margin. Ukuran kertasnya. Dan di OK. Sebelum membuat tabel, jadi tabel itu dibentuk oleh dua komponen. Yang pertama kolom dan yang kedua baris. Kolom, kita harus tahu jumlah kolom dan jumlah baris sebelum membuat tabel. Ya, silakan klik menu insert, kemudian table. Nah, di sana untuk contoh tabel nomor 3 dia menggunakan 7 kolom, 7 baris. Ya, di sini bisa langsung dipilih ya, 7 kolom, 7 baris. Ini maksimal sampai 10 kolom. Kalau misalnya ada lebih dari 10 kolom, kita bisa menggunakan insert table. Tampilan kotak dialog insert table seperti ini. Kita tambahkan berapa kolom, berapa barisnya ya. Oke. Ini bentuk tabelnya. Untuk keterangan nomor, kita ketik langsung ya. Nomor produksi biaya. Jadi biaya itu ada tetap, variabel, dan total. Dan ada harga dan NR, net revenue ya, pendapatan bersih. Sekarang untuk judulnya, judul tabel ada nomor ya. Nomor ini kalau kita perhatikan dia menggunakan 2 baris 1 kolom. Ini di blok, kemudian kita gabung. Ya, bisa klik kanan, merge cell. Produksi juga sama seperti nomor, menggunakan 1 kolom 2 baris. Bisa juga Anda gunakan menu layout, kemudian di merge cell. Sedangkan biaya menggunakan 3 kolom 1 baris. Harga dan NR sama seperti produksi dan nomor. 1 kolom 2 baris. Kemudian kalau mau diketengahkan, subjudul ini, kalau mau diketengahkan, bisa klik menu layout, kemudian pilih center ya, center. Pas di tengah. Yang ini juga sama di blok, pilih center. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Produksi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Dia tetap 50.000. Ini bisa di copy, kalau yang di bawah juga sama nilainya ya, di copy. Cara mengcopy, di blok dulu, di blok seperti ini. Bentuk kursornya panah hitam ya. Klik, kemudian copy. Kemudian di blok daerah tempat mau di copy, di paste ya, paste. Variabel mirip seperti produksi ya. Copy berarti yang diproduksi. Copy cepat. Tambahin 0 saja, 0, 0, 0. Harga 500. Ya, ini juga saya copy. Paste ya.
Jadi ini datanya ya. Sekarang kita akan merubah lebar kolom dari tabel ini ya. Kalau kita perhatikan untuk kolom nomor ini terlalu lebar, arahkan ke garis untuk merubah lebar kolom, arahkan ke garis vertikal ya, antara nomor dan produksi. Nanti akan mouse-nya arahkan ke sana, nanti mouse-nya akan berubah. Enter mouse menjadi panah dua arah. Nah, ini baru bisa digeser, klik tahan, geser. Klik tahan, geser. Kemudian, ya ini sudah. Untuk mengatur supaya kolom biaya ini sama lebar semuanya ya. Jadi kolom biaya tetap, biaya variabel dan total ini saya maunya ini lebarnya sama. Nah, caranya di blok ya kolomnya. Jadi cara memilih kolom atau blok kolom itu panahnya seperti ini. Panah ke bawah hitam ya, diklik blok semuanya. Saya mau atur lebarnya. Menu layout. Kemudian di sini di cell size ini ada distribute kolom. Ini untuk mengatur supaya kolomnya sama semuanya. Yang terblok ya, yang terblok. Sedangkan yang di atas distribute row ini untuk baris. Ini untuk kolom. Nah, nanti otomatis sama lebarnya. Untuk total dan NR, kita akan menggunakan rumus, ya, menggunakan formula. Formula ini jarang digunakan di code, sekedar Anda tahu saja. Kalau kita bisa menggunakan formula di tabel di Word ya. Ini rumusnya saya ketikkan. Produksi kali total. Jadi untuk total biaya didapat dari menjumlahkan biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk net revenue atau NR didapat dari produksi dikali harga dikurangi total. Ya. Oke, sebelum kita membuat rumus di formula, harus dipahami terlebih dahulu bahwa tadi sudah saya singgung kalau tabel itu dibentuk oleh dua komponen. Yang pertama namanya kolom, ini ya kolom. Kemudian yang kedua namanya baris, yang horizontal, kolom vertikal. Untuk kolom diwakili dengan huruf A, B, C, D, E, F, G ya. Kemudian untuk baris diwakili dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Nah, seperti tadi. Ini disebut sel nih. Gabungan antara baris dan kolom. Sel A1 ya, A1 posisinya. A2-nya mana? Udah digabung dengan A1. Langsung ke A3 dia. Ini juga sama. B1, B2 udah digabung jadi B1. Terus ke B3. Nah, kalau ini C ya. C1, ini C2, ini C3 ya. Jadi yang dijumlahkan di sini selnya ya, bukan angkanya, selnya. Berarti karena cari total berarti tetap ditambah variabel. Sel C1, C3 ditambah sel D3. Oke, di mana tempatnya? Formula itu ada di menu layout ya. Formula ada di menu layout. Tinggal dipilih formula yang ini. Di grup data, formula. Nah, di sini ya, muncul kotak dialog formula. Itu sama dengan sum left. Ini mau dijumlahkan di sebelah kiri maksudnya. Ini dihapus saja. Sama dengannya jangan dihapus. C3
tadi ya, tambah D3. D3 tambah D3. Ingat tadi kursornya di sini. Oke. Ini hasilnya 60.000 ya. Apa sih bedanya menggunakan formula sama tidak? Bisa dilihat dengan cara klik di tengah-tengah, nanti kelihatan seperti diarsir ya dia, seperti di blok. Berarti ini menggunakan formula. Ini sekedar Anda tahu aja. Ini memang jarang kadang digunakan ya. Kemudian sel selanjutnya. Nah, ini kelemahan di Word ya. Ini kita tidak bisa mengcopy. Lain kayak di Excel, cukup satu ketik rumus. Coba lagi yang nomor 2, formula. Ini C4 tambah D4. Sini ada number format. Nah, number format ini untuk memunculkan titik atau koma ya. Ribuannya ya, supaya ketahuan. Oke. Dan nanti muncul ribuannya. Untuk yang ketiga dan seterusnya bisa dicoba. Yang NR sekarang. NR formula lagi. Kemudian sum above-nya dihilangin. NR produksi berarti B ya. B3 dikali pakai tanda bintang kalinya ya. C kali harga. C, D, E, F. F berarti F3. Mau pakai huruf kecil atau huruf besar nggak masalah sih ya. F3 gitu ya. Nggak apa-apa. Kurang ya, sorry. Tambah ini kurang. Total biaya. I3. Ini kurang ya. Kemudian formatnya saya munculkan dipisahkan dengan tanda titik ya. Oke. Titik atau koma biasanya digunakan. Coba yang ini lagi. Kita coba dulu, kurang ya. Ini. Layout, formula. Sum above-nya dihapus. Kemudian C, B ya, B produksi B4 dikali F4 dikurangi E4. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal diatur posisinya. Ya, ini center misalnya. Ctrl E, kemudian ini tengah. Kalau angka biasanya rata kanan ya. Ctrl R misalnya, rata kanan. Kemudian untuk mengatur supaya di judul ini ada shading ya, ada warna, tinggal di blok aja. Jadi ngebloknya seperti ini, kemudian bawa dia kursornya ke tetap supaya terblok 2 baris. Shading itu ada di desain ya, desain atau di home juga bisa, ada juga shading yang ini. Di desain untuk table tools, tinggal dipilih aja shadingnya, maunya apa. Atau bisa juga Anda pilih style table-nya. Nah, ini ada di sini semua. Ya. Silakan berkreasi. Kemudian selain shading ini ada stylenya ya, line style yang ini ya di sebelah kanan. Nah, ini ada mau yang putus-putus model garisnya. Kemudian di sini juga dimunculkan berapa besarnya ya di bawahnya. Oke, saya contohkan misalnya 1,5 poin. Kemudian saya pilih yang double misalnya. Ya, tinggal digambar aja. Klik, tahan, geser. Mana yang mau didobelin.
Saya kelilingi, didobelin misalnya di gambar itu, atau bisa menggunakan ini juga ya, di blok semua. Contohnya seperti ini, saya klik 2 kali ya, di blok, langsung pilih di sini karena udah pilih yang double, all border, semuanya all border, nanti semuanya double ya. Oke, selain itu kita lihat perubahan yang tadi ya, yang melebarkan baris sama rata. Kalau tadi kan udah melebarkan kolom sama rata. Ini contohnya untuk baris. Ini saya tarik barisnya sampai sini. Nah, ini ya untuk pemanfaatan distribute row. Ini di blok, kemudian distribute rows. Nah, ini langsung dia lebar sama lebarnya. Kemudian kalau mau menempatkan tulisan-tulisan ini di tengah ya, ini kan yang horizontal, yang vertikalnya nggak sama ya, posisinya nggak di tengah ya, karena ini perataannya beda. Saya klik satu-satu. Untuk nomor ini di tengah semuanya, berarti center. Kemudian untuk yang ini dia rata kanan tapi di tengah, yang kanannya ya, align center right. Kalau yang ini align top right ya, berarti posisinya di atas. Kalau saya mau di tengah berarti yang ini ya, untuk mengatur supaya barisnya sama lebar. Kemudian kalau mau menambah kolom, ya mau nambah kolom di blok aja kolomnya, ya di blok kolomnya. Misalnya kita mau nambah kolom antara harga dan NR, ya, di blok yang mana-mana saja, di blok. Kemudian tinggal diklik kanan, atau di menu layout itu ada insert left ini untuk kolom, kemudian insert right untuk sebelah kanannya dari daerah yang di blok. Misalnya ini berarti kiri karena left ini, kalau right berarti kanan. Kemudian yang ini row dan insert above dan below ini untuk baris ya, atau bisa diklik kanan juga insert ya, boleh yang mana dipakai. Kalau untuk menambah baris, artinya barisnya ini kurang, kalau ada penambahan baris di antara baris, baru diklik yang tadi block insert below atau above. Tapi kalau ada menambah baris, cukup tekan tombol tab ya, tombol tab baris di bawah untuk melanjutkan. Nah, tekan aja tabnya berapa baris nanti. Oke, kita coba sampai baris kedua. Tab ya. Oke. Kalau sudah sampai baris kedua, sekarang saya maunya supaya judul ini, yang ini ya, judul ini, dia muncul nanti di sini. Jadi nggak perlu diketik. Caranya di blok dulu, seperti ini, di blok. Kemudian pilih layout, pilih repeat header row. Nah, diklik repeat header row-nya, aktif dia. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Dia muncul secara otomatis di sini. Mungkin itu saja tentang tabel. Silakan untuk tabel nomor 1 dan nomor 2 Anda coba di rumah. Sampai jumpa lagi pada tutorial selanjutnya.